Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Yaitu kali ini kita akan membahas mengenai penelitian proposal. Nah, yang mana pada penelitian proposal ini berjudul Pengaruh penggunaan e-modul laju reaksi berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Painan. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Danisha Melga dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada Ibu Pembimbing yaitu Ibu Yeri Madesi dan Ibu Zona. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai bab 1 terlebih dahulu, yang mana bab 1 ini adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini ada 4, yaitu yang pertama, jumlah media cetak yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Jumlah media cetak ini pada sekolah tersebut tidak banyak sehingga nantinya membuat siswa tersebut menjadi minat belajarnya kurang. Selanjutnya, pada pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik ini atau meningkatkan kegiatan belajar mandiri dalam menemukan konsep belum diterapkan pada sekolah tersebut. Dan pada sekolah tersebut, SMAN 1 Painan ini tidak menggunakan e-modul sehingga peneliti mempunyai ide untuk menggunakan e-modul sehingga dapat meningkatkan sehingga nanti akan diteliti meningkatkan kegiatan belajar pada mandiri pada peserta didik ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan e-modul laju reaksi berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Painan. Yang kedua, bagaimanakah pemahaman siswa terhadap suatu konsep dan perhitungan pada materi laju reaksi. Yang ketiga, bagaimanakah keefektifan dalam penggunaan e-modul laju reaksi ini pada sistem pembelajaran ini yang sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang mana tujuan penelitian ini memiliki 3 tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan permasalahan tadi. Pertama itu, mengetahui pengaruh penggunaan e-modul laju reaksi berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Painan. Kedua, menganalisis pemahaman siswa terhadap suatu konsep dan perhitungan pada materi laju reaksi. Nah, yang ketiga, mengetahui keefektifan dalam penggunaan e-modul laju reaksi ini pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Nah, bab 2, kerangka teoritis. Pada kerangka teoritis ini memiliki kajian teori. Ada 8 kajian teori, yang mana yang pertama belajar dan mengajar, kedua bahan ajar, yang ketiga teori belajar, yang keempat e-modul, yang kelima kurikulum 2013, yang ke-6 pendekatan saintifik, yang 7 langkah-langkah pendekatan saintifik, dan yang terakhir hasil belajar. Nah, akan kita bahas satu-satu ya dari kajian teori ini. Yang pertama itu belajar dan mengajar, yang mana menurut Ibu Jalius, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Belajar merupakan aktivitas yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua adalah bahan ajar, yang mana segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Ini menurut Depdiknas. Selanjutnya yaitu menurut Brunner,
Ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung, enaktif, pengalaman piktorial atau gambar ikonik, dan pengalaman abstrak, simbolik. Selanjutnya mengenai e-modul, yang mana suatu modul versi elektronik yang mana akses dan penggunaannya dilakukan melalui alat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau bahkan smartphone. Ini menurut Depdiknas. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir, menurut Majid, mengungkapkan bahwa penerapan pendekatan saintifik bertujuan untuk pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Menurut Majid, yang menyebutkan bahwa pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Dan terakhir, menurut Mulyasa menyebutkan bahwa indikator penilaian psikomotor dalam keterampilan sosial dalam diskusi kelompok meliputi membacakan jawaban apa adanya, bertutur kata yang sopan, berbicara dengan tenang, menjaga ketertiban kelas, menolong teman yang mendapatkan kesulitan, mendengarkan teman ketika membaca laporan hasil diskusi, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. B. Karakteristik materi pokok laju reaksi. Pada KI 3 dan KI 4 materi laju reaksi ini adalah KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar laju reaksi ini adalah sebagai berikut. 1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat laju reaksi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan, serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif, serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 3.6 Memahami teori tumbukan atau tabrakan untuk menjelaskan reaksi kimia. 3.7 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 4.6 Menyajikan hasil pemahaman terhadap teori tumbukan atau tabrakan untuk menjelaskan reaksi kimia. 4.7 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi.
Untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka indikator pembelajarannya adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. B. Menjelaskan hubungan teori tumbukan dengan energi aktivasi berdasarkan grafik energi aktivasi dan pembentukan kompleks teraktivasi pada reaksi eksoterm dan endoterm. C. Menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui percobaan. D. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi melalui percobaan. E. Menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi melalui percobaan. F. Menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi melalui percobaan. G. Menentukan orde reaksi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui percobaan. H. Menganalisis hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya kita membahas mengenai kerangka konseptual. Seorang guru melakukan proses pembelajaran kepada siswa dengan memiliki dua kelas, yang mana kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol ini pembelajaran tanpa e-modul yang berbasis scientific learning ini. Sedangkan pada kelas eksperimen, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan e-modul berbasis scientific learning. Dengan perlakuan yang berbeda pula, kelas kontrol ini siswa tersebut membaca bahan ajar yang telah diberikan. Kedua, siswa mendapatkan informasi materi pembelajaran dari penjelasan guru dan belajar secara individu. Yang ketiga, siswa membahas soal latihan secara individu. Yang keempat, di akhir pembelajaran, siswa tidak diberikan kuis. Sedangkan pada kelas eksperimen yang pertama itu, siswa mendapatkan konsep awal materi dari media yang ditampilkan guru. Kedua, siswa aktif berdiskusi dalam menggali informasi dari bahan ajar yang diberikan. Ketiga, siswa sudah paham mengajarkan teman sekelompoknya dalam menyelesaikan soal latihan. Yang keempat, siswa mengikuti kuis di akhir pembelajaran serta secara individu tanpa dibantu oleh temannya sendiri. Sehingga nantinya dari kedua kelas tersebut mendapatkan hasil belajar siswanya masing-masing, lalu dibandingkan pada tahap akhirnya. Inilah gambar dari kerangka konseptual. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu berdasarkan teori dilakukanlah eksperimen dengan judul pengaruh penggunaan e-modul laju reaksi berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMAN 1 Painan. Penggunaan e-modul ini berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik mampu menemukan konsep dan permasalahan dalam materi pembelajaran dengan menerapkan diskusi dalam belajar. Ini sangat mendukung dalam tercapainya proses pembelajaran dengan baik dan proses pembelajaran student-centered learning atau pembelajaran berpusat terhadap siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab 3 kali ini ada bagian-bagiannya. Yang A yaitu jenis penelitian dan rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yang mana penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian atau variabel bebas. Kemudian mengamati konsekuensi perlakuan terhadap objek penelitian atau variabel terikat menurut Dufry. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kedua kelas ini diberikan perlakuan yang berbeda. Desain penelitian ini adalah randomized control post-test only design. B. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama itu kita membahas populasi. Populasi ini menurut Dufry adalah sekelompok tertentu dari sesuatu, orang, benda, peristiwa, dan sebagainya yang dipilih, dan hasil studi atau penelitiannya dapat digeneralisasikan terhadap kelompok tersebut. Satu populasi sedikitnya mempunyai satu karakteristik yang membedakannya dengan kelompok lain. Dalam penelitian ini, populasinya itu adalah siswa kelas 11 MIPA SMAN 1 Painan.
Yang kedua adalah sampel, yang mana sampel ini menurut Dovri bagian dari populasi yang diteliti. Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penulis mengambil dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik cluster sampling. Selanjutnya kita membahas mengenai variabel dan data. Pertama itu variabel. Variabel ini memiliki variabel 3 macam, yaitu yang pertama itu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kita bahas satu-satu. Variabel bebas itu adalah perlakuan penggunaan e-modul berbasis scientific learning sebagai media pembelajaran. Yang kedua, variabel terikat yang pada proposal ini adalah hasil belajar siswa kelas 11. Nah, yang variabel kontrol itu adalah alokasi waktu, materi, kurikulum, dan guru yang mengajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua adalah data. Data penelitian menurut Dovri yaitu sebuah informasi yang diolah yang diperlakukan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data dan penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sampel penelitian atau responden penelitian, baik yang menggunakan e-modul maupun tidak menggunakannya sama sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan, yaitu prosedur penelitian. Ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir, yang mana ada melakukan tes pada kedua kelas sampel setelah pembelajaran berakhir, mengolah data yang didapatkan dari post-tes yang diberikan kepada kelas sampel, menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini gunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah tes hasil belajar berupa soal pilihan ganda yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ujian yang harus dilakukan pada uji coba soal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, validitas, yang mana memilih dengan menggunakan rumus yang tertera dengan validitas yang tinggi jika skor pada tiap butir soal tersebut mempunyai kesejajaran dengan skor total. Nah, kesejajaran ini diartikan dengan korelasi, sehingga menghitung validitas ini menggunakan rumus statistik korelasi poin serial. Dengan keterangan pada ini bisa teman-teman semua lihat menurut dari Ari Kunto. Selanjutnya yaitu reliabilitas tes dengan menggunakan rumus dari Sujono. Ini bisa teman-teman semua lihat dengan dikatakan tesnya yang reliable, yang apabila tersebut menunjukkan hasil-hasil yang tetap konsisten dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya menurut Ibu Latisma. Daya pembeda soal. Nah, ini digunakan untuk melihat kemampuan satu soal yang dapat membedakan antara siswa yang punya kemampuan tinggi ke yang rendah atau rendah dengan menggunakan rumus tertera. Selanjutnya, indeks kesukaran soal. Nah, indeks kesukaran soal ini diperoleh dengan menggunakan rumus seperti yang tertera dengan keterangannya proporsi sebagai B, banyaknya peserta tes yang dapat menjawab butir hitam dengan benar, JS yaitu jumlah peserta. Teknik analisis data, yang mana teknik analisis data ini ada digunakan untuk uji hipotesis, yang mana yaitu uji perbedaan dua rata-rata atau uji T. Sebelum itu terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang pertama uji normalitas, yang mana bertujuan untuk mengetahui distribusi kedua kelompok data normal atau tidak. Uji normalitas ini digunakan uji Shapiro-Wilk, yang mana menggunakan H0 dan H1. H0 itu data terdistribusi normal, sedangkan H1 kebalikannya, yang mana kriterialnya berdasarkan pada nilai signifikasi atau probabilitas, yaitu terima H0 jika nilai sig besar dari alfa 0,05 dan ditolak jika sebaliknya. Homogenitas yaitu menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak, yang mana H0-nya itu sigma 12 sama dengan sigma 22 dan H1-nya kebalikan dari itu, seperti keterangan dan sama dengan keterangan uji normalitas tadi. Kriterianya yang berdasarkan dari nilai sig besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan ditolak jika sebaliknya.
uji hipotesis ini, yang mana apakah hipotesis ini penelitian dapat diterima atau ditolak setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas tadi, maka diperoleh bahwa data berdistribusi normal dan kelas sampel memiliki variansi yang homogen. Maka dalam pengujian hipotesis digunakan uji T. Hipotesis statistik ini yang diuji dengan rumus sebagai berikut, bisa teman-teman semua lihat. Maka kriteria pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai SIK besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan ditolak jika sebaliknya. Nah, inilah daftar pustaka dari proposal penelitian ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.